Hello, hello, hello. Sobat-sobat menyala semuanya. Kayak udah rame. Cepet banget nih kenaikan partisipannya sepertinya nih. Buat sobat-sobat menyala, apa kabar? Para sobat menyala semuanya. Sehat-sehat ya. Tapi biasa sebelum mulai, kita mau cek-cek dulu yang hadir dari kota mana aja. Kebetulan hari ini hari ketiga MC freelance. Maksudnya kali ketiga MC freelance nih. Dan sekarang malam ini bareng Kak Ruby. Deg-degan sebenarnya tapi oke, kita lihat dulu siapa aja yang udah hadir pada malam hari ini dari kota mana aja. Ada dari kota Jambi, ada dari Sidoarjo, ada dari Semarang digoyang. Suaranya kecil, bener? Tes. Suaranya kecil kah? Enggak lah ya. Ada dari Jakarta, of course ya. Denpasar, Semarang, Denpasar, Pekanbaru, Jogja, Surabaya, Jogja, Jateng, Tangerang, Bandung. Waduh, banyak banget yang hadir di sini. Medan, Horas, teman-teman Medan. Ada dari Bekasi juga. Oke, salam sehat ya semua teman-teman, sobat menyala semua. Kita hari ini kan mau mau dengerin nanti ada beberapa materi yang disampaikan oleh Kak Ruby. Nah ini kalau bisa dilihat, ini materi malam hari ini nih. Bentar, aku kayaknya kesusahan. Nah, retire with to build in your pocket. Nah ini dia. Mungkin next kita lihat dulu ada apa aja nih. Perkenalan MC freelance. Hari ini aku Varian Nyala Financial Fitness Buddy yang terus berusaha dan belajar untuk konsisten menyeimbangkan keuangan agar terus bisa menjadi financially fit. Dan yang pastinya nih selalu ada untuk sobat menyala untuk bisa bersama-sama menjadi financially fit. Jadi aku selalu setia buat sobat menyala gitu. Kita harus menjadi financially fit bersama-sama sobat menyala ya. Suaranya kecil bang. Oke. Really? Aku pakai mikrofon sendiri loh. Bilang lagi ya kalau suaranya masih kecil ya. Aku berusaha untuk lebih lantang gitu ya. Rame. Di saya normal. Waduh, aman kok suaranya. Waduh, oke. Nggak apa-apa. Mungkin tadi di suaranya kecil boleh pakai headset kali ya biar enak gitu. Apalagi nanti dengerin Kak Ruby, jangan sampai kamu malah kecil suaranya tadi. Oke? Alright. Next. Nah, kita nih buat sobat menyala semua juga aku say thanks juga karena udah ikut bareng Nyala by OCBC itu untuk nge-gym finansial dan di sini kita punya solusi nge-gym finansial. Nah, ini dia. Mungkin sobat menyala yang udah sering datang terutama yang sudah terus-menerus datang belajar di kelas kita ini jangan nggak bosan-bosan aku mau ngejelasin bahwa di solusi nge-gym finansial itu mau ada apa aja sih. Nah, di sini nih. Yang pertama itu kita ada financial fitness check up gitu ya. Karena untuk teman-teman semua biasanya kan kalau badannya udah leher udah sakit, apakah kolesterol tinggi, gula darah tinggi, itu kan kita medical check up. Nah, untuk biar bisa fit secara finansial biar kita taunya itu di financial fitness check up gitu. Jadi kita langsung ada financial fitness check up, kita bisa tahu nanti seberapa fit finansial kalian gitu. Dan juga di sini kita udah membuat ekosistem komunitas menyala gitu buat teman-teman bisa join ke komunitas kita nih, komunitas menyala. Sobat menyala yang aware terhadap finansial gitu ya. Dan juga di situ nggak cuman itu. Kita punya web base nih. Di sini semuanya ada podcast, ada video, ada materi-materi artikel. Mau daftar join kelas ke next class juga ada di sini nih di www.ruangmenyala.com. Ini menarik banget ya sobat menyala semuanya ya. Jadi jangan lupa untuk sign up. Kalau punya referral code jangan lupa diisi referral code-nya gitu. Karena banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin gitu loh sobat menyala. Terus juga ini yang keempat ada financial fitness gym.
Nah, apa sih financial fitness gym? Biasanya kan kalau mau fitness kita ke tempat gym. Kita udah punya tempat gym sendiri, nanti akan di Surabaya ya. Tungguin. Nanti udah mulai mau ada teaser-teaser dekat-dekat ini nih kayaknya nih, karena bakal seru-seru banget nanti ya di financial fitness gym kita gitu. Dan yang kelima, of course, kita malam hari ini di Financial Fitness Class bersama Financial Fitness Squad kita dan coaches kita nanti ya. Itu kita akan ada nanti juga di setiap Selasa dan Kamis ya, Sobat Menyala, jangan lupa. Oke, next. Nah, jadi Financial Fitness Class hari ini berbeda dong pastinya sama webinar-webinar lainnya. Kita tidak membosankan karena kita kelasnya rutin gitu. Kayak semacam kuliah kalau mau lulus gitu, lulus finansial gitu ya. Fit gitu. Kita harus masuk kelas gitu. Karena apa nih? Bedanya di mana sih? Karena ada 1001 topik sesuai dengan masalah kamu. Kita punya 80 kelas yang mencakup semua permasalahan finansial. And then kita langsung praktek gitu di tempat gitu, pembelajaran langsung dipraktekkan. Nanti juga kan pasti di materinya di kelas kita tuh ada ada grafik, ada apa semua itu kita langsung praktek. Nah, yang ini nih curcol boleh diulang, jangan maksudnya kan di sini kita menampung curcol nanti di one-on-one consultation gitu ya, karena kita ada berkesempatan itu kan boleh curcol, tapi jangan diulang karena biasanya curcol tuh kurangnya di mana, Nah, kita nggak mau diulang karena harus bisa next step terus gitu. Dan yang terakhir ada bimbingan habis kelas nih. Itu yang tadi aku sebutin, lanjutan perjalananmu menuju financially fit dengan konsultasi bersama financial fitness trainer. Ini nanti caranya gimana? Ikutin sampai habis karena ini apa namanya bagus banget gitu. Kapan lagi bisa one-on-one consultation bersama financial fitness trainer gitu ya for free gitu. Jadi benefitnya banyak banget. Oke, next. Nah, topik hari ini retire with to build in your pocket. Nah, kita mau bedah dulu nih dari why, what, how, dan tipsnya tentunya ya. Jadi kita lihat yang why dulu nih. Jadi kenapa kita harus mulai merencanakan dana pensiun tanpa tergesa-gesa? Nah, di sini sobat menyala semua coba di chat siapa yang sudah memikirkan pensiunnya tuh nanti mau gimana, terus dananya tuh dari mana, waktu pensiun tuh mau ngapain, itu udah ada yang mikirin belum ya? Coba kita chat di kolom chat, nanti bisa sambil kita lihat-lihat. Terus yang kedua itu ada what. Apakah ada investasi yang bisa menghasilkan 2 miliar? Nah, ini juga dari what ini MC freelance butuh. Nanti kita bedah ya. Yang ketiga ada how, bagaimana caranya memilih surat hutang negara yang sesuai untuk kebutuhan kita. Dan yang keempat ada tipsnya nih, tips berinvestasi surat utang negara meskipun kuponnya tetap turun, tetapi masih bisa memberikan cuan. Nah, ini dia nih ya. Kita harus membedah ini semua bersama dengan the one and only. Betul tadi nggak apa-apa. Tenang. Kak Felix Sandro Ruby. Coba kita mau say hi dulu. Kak Ruby ini mungkin bisa, apakah sudah ada mungkin, apakah lagi? Halo. Nah, ini dia Kak Ruby. Gimana Kak Ruby? Masih semangat terus Kak Ruby? Semangat dong. Semangat. Ayo, mari. Hari ini semangatnya itu dari suaranya udah kelihatan semangat. Oke, thank you Kak Ruby. Nanti kita akan langsung membedah tadi tips-tips dan materi-materinya dengan Kak Ruby gitu ya. Oke, next kita punya siapa lagi sih selain Nyala Financial Fitness Coach kita nih? Nah, ini dia ada Ci Stefani Kristanto. Halo. Halo Ci. Halo, Ci selamat Stefani. malam Kak Rian. Halo, sehat? Hai, sehat dong. Kelihatan dari senyumnya ya, Sobat Menyala. Kita lihat di sini ada Kak Ruby dan Ci Stefani. Bayangin kalian siap gini deh, mendingan daripada nanti rebutan, kalian harus siapin pertanyaan kalian ya, karena ini ngantri gitu ya. Oke, kita nanti akan bahas membedah dan materinya oleh Ci Stefani juga ya Ci ya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih info-info dulu ya, izin sama Kak Ruby dan Ci Stefani. Oke, next. Nah, ini dia iklan
Finance Fitness Class hari ini itu dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NISP yang memiliki tagline top banget. Kalau bisa bangetnya 40 kali, banget. Tapi biar nggak susah nyari kepanjangannya, jadi top banget dulu aja. Top banget itu apa sih? T, tumbuhkan uang mulai dari 20.000 plus deposito bunga 3 hingga 3,75%. O, online transactions lengkap di One Mobile, no biaya-biaya. Jadi kalian langsung buka One Mobile, online transaction tidak ada biaya sama sekali. Dan P, promo di mana-mana. Jadi kalau udah pakai One Mobile, promo di mana-mana, bisa cashback 10%, belanja pakai debit online tiap hari dan pakai QRIS tiap weekend. B, belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com. G, gratis financial fitness check up dan consultation dengan financial fitness trainer. Dan yang terakhir, T yang terakhir, tentunya kalian harus ikut sekarang. Karena apa? Karena hadiah cashback hingga 1 juta rupiah dan juga eksklusif Menyala Kit X Moonstore senilai 500.000. Itu nggak cuma itu ya. Ada penawaran khusus tadi ya, bunga deposito 3,5% plus nggak cuma itu. Free 1 lot saham Sido buat kalian yang suka masuk angin tentunya ya. Dan untuk 10 pendaftar pertama akan mendapatkan ekstra 100.000 Moonstore T-shirt gitu ya. Jadi banyak banget benefit-benefit kelas malam ini. Tapi ini aku dari tadi bridging ngobrol-ngobrol sengaja dilama-lamain di sini karena biar kalian scan langsung ya. Bukannya di sini yuk. Yuk, udah dong. Pasti dong. Ini tugas MC nih untuk mendelay-delay dikit biar kalian langsung scan. Udah? Oke. Aku yakin kalian udah scan langsung di download One Mobile langsung ya. Oke, ini dia tema kita retire with to build in your pocket malam hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita coba bedah dikit dari artikel-artikel biasa. Detektif Menyala. Ada namanya Detektif Menyala, kita udah bikin. Gitu ya. Nah, ini ada belajar dasar pengelolaan uang gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah tadi kan aku juga pengen kita baca yang udah pernah mikirin dana pensiunnya nih, pentingnya persiapan pensiun sejak usia 20-an. Gitu. Karena apa? Karena dengan belajar di sini dikutip ya, kamu akan menemukan formula yang tepat ketimbang membuat keputusan secara terburu-buru. Jadi kalau dipikirin dari sekarang, harusnya sih nanti nggak tergesa-gesa, nggak deg-degan nanti pas udah mau pensiun. Karena waktu tuh berjalan dengan cepat gitu. Nanti kita akan bahas-bahas lagi sama coach dan trainer kita ya. Oke, kita lihat lagi artikel selanjutnya. Nah ini dia, financial growth. Skor rata-ratanya itu 23,27. Ini rapor merah nih kayaknya nih ya. Karena yang sudah memiliki investasi itu 9. Sudah memiliki dana pensiun yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat pensiun juga baru sedikit. Baru 38%, bayangin ya. Nah ini source kita dari Financial Fitness Index ya. Ini juga bahaya tuh ya. Oke, kita ada lagi artikel yang terakhir nih ya. Secara umum hanya 15% yang memiliki penghasilan pasif. Dan ini didominasi oleh mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Jadi orang-orang yang mungkin penghasilannya ya UMR atau apa belum mikirin. Padahal itu juga penting untuk mereka gitu ya. Nah, oke, next kita akan langsung aja mungkin ya membahas. Oh ya, ntar dulu nih. Ini dia. Kita baca dulu ya. Pensiun masih lama, tapi ngumpulin dana pensiun kan emang nggak sebentar. Jadi memang di sini kita harus lebih aware mungkin ya. Jadi teman-teman, sobat Menyala semua udah kebayang belum? Kamu mau pensiun dengan dana berapa di kantong? Nah, coba sambil chat-chat dulu, nanti sebelum masuk juga pasti kita dibacain juga nanti mungkin sama Kak Ruby. Kita pengen tahu nih, udah kebayang dana pensiun? Terus kalau misalkan memang sudah kebayang, kamu pengen dana pensiun kamu tuh ada berapa sih? Coba yuk chat. Yo, nanti biar kita rame dong. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu 1 juta, yang bener dong. Kenapa dana pensiun kamu 1 T dan aku baca 1 J ya. 1 triliun. Amin. Semoga kamu bisa ya. Nanti kita bahas itu dapatnya dari mana gitu. Oke, nanti sambil chat belum kepikiran Kak katanya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung next. Oh, ntar dulu masih ada info. Aku lupa. Nah, sabar ya buat sobat Menyala semua. Nah, di sini aku mau ngasih tahu bahwa
tadi gimana sih cara dapetin one-on-one consultation bersama financial fitness trainer. Karena ini gratis tapi untuk 10 orang yang beruntung aja pada malam hari ini. Nah, dari beribu-ribu yang hadir malam hari ini cuma dapat 10. Jadi kalian harus benar-benar ngikutin nih. Karena ini senilai 1 juta rupiah loh value-nya, tapi kita kasih gratis. Apa aja yang kalian dapetin? Ada sesi 101 consultation untuk mendiskusikan hasil financial fitness check up. Karena tadi kan udah check up di rumahpunya.com, nanti bisa dikasih kita diskusi dengan trainer kita. And then yang kedua adalah mendapatkan training plan sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki skor financial fitness. Tuh bayangin, udah kita bacain dulu apa aja kekurang identifikasi, kita kasih juga training plan ya, bayangin ya. Nah itu langsung ada temanku Nyala Badi yang udah chat di kolom chat gitu ya. Caranya gimana? Itu langsung aja. Nah lanjut, hari ini kita nggak usah berlama-lama. Tadi ada udah yang chat katanya mau 1 triliun, terus ada yang belum kepikiran. Nah, di sini langsung kita bahas kupas tuntas bersama coaches kita. Halo Kak Ruby. Iya, ini Ya, dia. halo. Iya, langsung waktu dan tempat dipersilahkan Kak Ruby. Baik, thank you. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Pengen denger dong suaranya dulu di kolom chat, karena saya pengen sesi saya seperti biasa bisa ngobrol sama teman-teman lewat kolom chat. Saya akan selalu pantengin supaya tahu apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman feedback. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung sambil saya cerita langsung saya jawab. Nah, sambil saya screen share, teman-teman, ngecek screen share-nya, teman-teman boleh dong absen dulu siapa di sini yang sudah ngikutin dari kelas-kelas saya sebelumnya. Coba boleh ditulis udah ngikutin kelas yang mana aja sebelum sesi yang hari ini. Ada FIRE Part 1, FIRE Part 2, ada yang kita ngebahas properti, ada yang kita ngebahas mindset for your asset, ada yang hari ini kita ngebahas dana pensiun. Nah, jadi coba teman-teman diingat-ingat lagi. Mana tahu di sini ada yang udah ikut semuanya. Waduh, kalau udah ikut semuanya saya pengen kasih hadiah nih. Ada nggak yang udah ikut semuanya? Ya, ada yang kedua, ada yang first time. Oke, siap. Thank you banget. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali, sayang sekali kalian ketinggalan begitu banyak hal-hal yang seru. Bisa lihat tuh nama-nama yang udah ikut kelas yang sebelumnya, terus nanti coba aja diajak kenalan, mana tuh dia mau berbagi sama kamu apa yang dia pelajari ya, kan pasti dia nyatet. Oke, tapi kalau enggak teman-teman juga bisa buka selalu ruang menyala, karena di sana ada begitu banyak sesi-sesi lagi ke depannya, jadi jangan sampai ketinggalan ya sesi yang berikutnya ya. Oke, saya mulai teman-teman langsung. Thank you semua yang udah jawab di kolom chat, kita akan terus interaktif. Kenapa kita hari ini mulai dengan dana pensiun? Karena selama 3 tahun saya aktif banget di sosial media, di YouTube, di Instagram, di podcast ngomongin tentang keuangan, saya ngerasa bahwa banyak generasi kita makin mengalami kendala soal sandwich generation, yang semuanya bermuara dari mana sih? Dari orang tua kita yang mungkin nggak menyiapkan juga dana pensiun mereka. Ya, siapa di sini yang udah pernah ngobrol sama orang tuanya dan orang iya nih, mama juga nggak nyiapin dana pensiun, atau mungkin papanya bilang ya papa cuma punya segini, nanti kamu yang urus papa ya. Ayo, ada yang seperti saya juga, ya. Saya tunggu di kolom chat, atau mungkin ada yang orang tuanya nyampainya dengan cara lain. Nah, mulai muncul, exactly teman-teman. Ya, yang ngerasain hal yang sama, I can feel you. Nah, jadi ini salah satu caranya kita adalah untuk memutus rantai sandwich gen ini dengan kita sendiri harus menyiapkan supaya nanti anak kita nggak perlu.
ya. Nah, saya mau langsung hajar dengan materi pertama yang saya pengen kasih buat teman-teman. Saya yakin banyak di sini teman-teman di umur 20-an merasa bahwa punya 2M kok kayak sesuatu yang jauh, sesuatu yang agak sulit untuk dicapai. Nah, saya pengen bandingin teman-teman ya, kalau ada teman-teman di umur 20-an sama orang yang umur 40-an. Right? Karena pasti teman-teman akan ngerasa, aduh, ya saya nggak punya duitnya, saya nggak punya networknya, saya nggak punya skill, nggak punya experience. Nah, tapi menurut saya ini adalah 8 hal, ya, sorry, ini adalah 7 hal: waktu, uang, network, energi atau kesehatan, skill, pengalaman, experience, dan mindset. Ini 7 hal yang menurut saya sangat mempengaruhi kondisi keuangan kita. Kita saling bandingkan. Orang-orang di umur 20-an sama di umur 40-an, bedanya apa? Ya. Buat teman-teman di umur 40-an, kalau untuk menyiapkan menuju pensiun, tentunya waktunya lebih sedikit daripada orang-orang yang 20-an. Nah, ini saya tandai ya. Jadi ini saya tandain pakai roket. 5 roket itu berarti paling tinggi. Ya, roket ini biar mewakili semangat kita to the moon. Oke. Lalu kalau kita lihat dari sisi uang, ya umur 20-an dibandingin sama umur 40-an pasti jauh ya. Begitu juga bicara soal network, yang umur 40-an pasti network lebih daripada mereka umur 20-an. Tapi sebaliknya kalau bicara soal kesehatan atau energi atau daya juang, lebih gaspol nih anak-anak 20-an daripada 40-an. Bicara soal skill, umur 40-an punya, umur 20-an mungkin masih baru-baru menggarap skillnya, experience udah lengkap banget kalau di umur 40-an harusnya ya. Nah, yang terakhir mindset. Nah, mindset sengaja saya taruh tanda tanya, kenapa? Karena bisa jadi ada orang di 20-an mindsetnya bagus banget, ada orang-orang yang umur 40-an mindsetnya masih tertinggal. Nah, jadi menurut saya teman-teman dari grafik singkat ini saya pengen kasih tahu bahwa setiap dari kalau lagi menyiapkan dana pensiun di usia berapapun kita kelebihan dan kekurangan. Semakin tua, waktu kita semakin berkurang untuk menyiapkan dana pensiun. Ya, saya anggap di sini kita pensiun tuh di usia 55. Ya, which is rata-rata kalau profesional tuh di umur 55 tuh udah dikit lagi lah. Biasanya 60 tuh udah mentok gitu ya. Bahkan udah banyak yang ditawarkan pensiun dini dari kantornya. Nah, tapi sebaliknya teman-teman yang umur 20-an mungkin akan komplain, ya duit gue belum banyak sih. 20-an kita itu sangat diuntungkan sama waktu. Karena waktu itu teman terbaik kalau kita bicara soal compound interest atau bunga berbunga. Oke, sampai sini teman-teman aman? Suara saya aman? Saya pengen dengar responnya dulu di chat. Kalau sudah, nanti kita lanjut. Oke, yang aman ya. Oke, ada yang bilang agak lagging. Saya coba ganti channel internet saya. Semoga lebih baik. Oke, saya baru ganti channel internet saya. Apakah ini lebih baik, teman-teman? Better? Better, Korubi. Oke, siap. Nah, kita kembali ke gambar ini, teman-teman. Ya. Kenapa saya urutkan waktu, uang, network, kesehatan, skill, experience, mindset? Karena ini terbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Ya, kita nggak bisa, mungkin ini yang orang-orang sebut sebagai privilege. Kita nggak bisa memilih terlahir di keluarga seperti apa. Ya tentunya semua pengen ya lahir di dunia sebagai Rafathar gitu ya. Di mana orang tuanya tajir banget gitu kan. Saya dengar terakhir Raj Entertainment baru saja diinvest sama salah satu VC yang besar banget, nilainya ratusan miliar. Tapi kan
nggak bisa kita milih. Begitu juga kita nggak bisa memilih, kita punya privilege network yang bagus, ya kan? Kita juga nggak bisa memilih kita lahir di zaman apa sehingga kita punya waktu berapa banyak untuk menyiapkan. Oke, tapi ada bagian kedua teman-teman ya, yang mulai dari health, skill, experience, mindset, yang menurut saya ini di dalam kendali kita. Ya, kita punya kendali atas kita mau belajar apa, kita mau upgrade skill apa, kita punya kendali mau cari pengalaman apa yang berharga, yang bisa dinilai tinggi sama dunia, dan kita punya pilihan untuk membenahi mindset kita. Itu semua dalam kendali kita. Ya. Nah, teman-teman, makanya dua hal ini yang saya pengen angkat, bahwa sebenarnya kita yang di umur 20-an ya, atau 30-an pun itu punya dua potensi ini yang harus kita maksimalkan. Punya mindset yang benar dan memaksimalkan waktu yang kita punya. Nah, prakteknya kayak gimana? Ya. Langsung saya bikin dalam bentuk hitungan. Kenapa saya bikin 2 miliar? Karena gini, teman-teman. 2 miliar ini adalah angka, menurut saya angka minimum ya kalau orang-orang yang di kota besar ya, kayak Jakarta. Karena 2 miliar itu sama dengan bunga 10 juta per bulan. Cara hitungnya gimana? Ya, tinggal dikalikan dengan 6,5% itu bunga obligasi setelah potong pajak, lalu dibagikan dengan 12 bulan, sama dengan 10 juta per bulan. Nah, jadi teman-teman nggak usah capek-capek ngitung, saya udah hitungin, intinya dengan 2 miliar per bulan, dengan 2 miliar, kita bisa investasikan di obligasi, dan kita bisa dapat hidup dari bunganya dengan nilai 10 juta per bulan. Enak kan? Cukup nggak? Menurut saya sih cukup. Ya. Dan itu 10 juta per bulan, buat sebagai besar dari kita, sama dengan peace of mind, ketenangan pikiran, karena kita nggak perlu pusingin kebutuhan kita bulan ini, buat makan, buat tinggal, buat transport, buat segala macam, sama dengan hari tua yang lebih tenang, dan sama dengan memutus sandwich generation tadi. Oke? Nah, kita masuk hitung-hitungannya. Ya, kenapa saya bilang umur 20-an itu dan 30-an itu kita diuntungkan dari sisi waktu selama kita mau pakai mindset yang benar. Nah, saya kasih mindset-nya. Di umur 20-an teman-teman, ya, kita tambahkan ya, anggap kita tadi goalnya kan pensiun umur 55 ya. Berarti kita punya waktu 35 tahun. Ya. Yang 35 tahun sampai pensiun, dengan kita menaruh investasi yang aman, menurut saya salah satu yang paling aman, ya, return-nya 6,5%, kita tabung atau kita invest 1,5 juta per bulan, dalam waktu 35 tahun akan jadi 2M. Nah, teman-teman lihat nih ya. Nah, grafiknya di bawah nih. Nah, saya jelasin sedikit. Ini betul, ini angkanya dalam bentuk dolar karena kalkulator yang saya pakai dalam bentuk dolar, tapi ini sama dengan nilai 2M. Nah, teman-teman lihat di situ ada yang warna biru dan ada yang warna hijau. Ya, lihat nggak? Semakin mendekati akhir, warna hijaunya semakin besar daripada warna biru. Nah, inilah yang saya maksud dengan kekuatan dari kita anak umur 20-an yang punya waktu lebih banyak. Warna hijau itu mewakili bunga yang kita terima, warna biru mewakili nilai pokok uang yang kita invest. Nah, semakin panjang kita investasi itu menggulung, bunga berbunga, ya kan? Maka komposisi bunganya bahkan di akhir kita pensiun nanti umur 55 itu malah lebih gede komposisi bunganya, hampir sepertiganya dari pokok, hampir 2/3-nya dari pokok yang kita masukin gitu. Ya, jadi hampir 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat dari pokok yang kita masukin. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kita umur 40-an baru kita mulai invest, baru kita mulai mikirin dana pensiun 2M ini, hitungannya jadi kayak gini teman-teman. Kita hanya punya 15 tahun, ya, dari umur 40 untuk sampai 55 cuma punya 15 tahun, sehingga
sorry, untuk mendapatkan 2M yang sama, kita perlu invest 8 juta per bulan. Nah, ini yang saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa ya, apakah di umur 40 nggak bisa mencapai dana pensiun 2M? Bisa, tapi lihat berapa kali lipat. Dari 1,5 juta kalau kita di umur 20-an, nah, menjadi 8 juta kalau kita di umur 40-an. Itu berarti 3, 4, 5 kali lipat dana yang kita butuhkan setiap bulannya untuk mendapatkan 2M yang sama. Dan teman-teman lihat di grafik yang hasil bunga yang menggulung itu, ya. Setelah 15 tahun, warna biru sama warna hijau gedean mana? Ayo. pada nyimak nggak nih? Nangkap nggak yang saya ceritain? Lebih gede yang warna biru. Artinya apa? Efek bunga berbunganya nggak sekuat, nggak segede kalau kita tarik jangka panjang seperti kita invest di umur 20-an. Paham ya? Jadi, semakin awal kita mulai menyiapkan dana pensiun kita, semakin ringan jumlah investasi yang perlu kita masukin. Ya nggak? Simpelnya, kalau kita mulai dari sekarang, umur 20-an, kita cuma perlu 1/5 dari dana yang kita butuhkan, ya pokok yang kita masukin buat invest dibandingkan dengan kita mulai di umur 40. Ya, bahkan 1,5 juta ini saya bicara konsisten loh ya. Setiap bulan sampai nanti umur teman-teman umur 55. Gitu. Ya. Jadi jauh lebih ringan, jauh lebih mudah kalau kita mulai lebih awal. Nah, kalau saya punya target untuk uang pensiun itu sekitar 10 kali lipat dari ini. Ya, jadi sekitar 20M. Ya, itu sudah on the way lah sedikit lagi. Tapi gini teman-teman, kenapa ya? Karena saya mulai dari awal banget. Gitu. Di umur 20-an. Ditambah lagi dengan, saya masukinnya nggak cuma 1,5 juta, saya masukinnya berkali-kali lipat dari situ. Nah, buat teman-teman sekarang di sini yang ngerasa umur 20-an, saya terus menganggap, oh nggak punya privilege uang, nggak punya privilege ini itu. Saya rasa kita semua bisa kok menyisihkan 1,5 juta, ya nggak? Coba saya pengen dengar dari teman-teman di sini. Bisa nggak 1,5 juta per bulan selama 35 tahun ke depan? Bisa kan? Nah, exactly. Nah, makanya teman-teman, saya kasih jalan yang aman, masuk akal, hitungannya juga mudah, dan teman-teman nggak usah ribet-ribet belajar saham lah, belajar ini itu. Ya silahkan, kalau mau jadi tambahan silahkan. Tapi kalau mau cari yang aman, reliable, bisa pakai cara ini. Gitu. Ya. Sampai sini teman-teman sudah paham atau ada yang mau ditanya? Ini checkpoint kedua, sambil saya minum dulu. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Ya, yang mau nanya, ayo. Mumpung dipersilahkan sama Ko Ruby nih di chat. Kayaknya udah pada paham nih, pinter-pinter. Far. Aku dari tadi ngeliatin gini, terus gimana nih? Oh, berarti aku berapa tahun lagi? Aku gitu tadi sama dia megang HP. Nah, ada yang bilang, kalau pas-pasan gimana nabungnya? Nah, kembali ke teman-teman. Ya. Kalau saya bicara soal pas-pasan, pilihannya kan cuma dua. Antara saya menghemat, mengurangi pengeluaran, atau saya cari sumber penghasilan tambahan supaya pendapatan saya bisa naik. Ya nggak? Nah, yang saya lakukan di waktu saya umur 20-an, karena saya banyak maunya, dua-duanya saya kerjain. Berhemat iya, nyari penghasilan tambahan juga iya, supaya 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali lebih cepat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yes, di sini teman-teman bilang, bunga obligasi kan menurun seiring inflasi. Oke, saya terima. Tapi saya tanya balik. Terus kalau kalian nggak invest,
mau ngapain? Pilihannya apa? Mau taruh di saham? Boleh, silahkan. Tapi kan dengan ekspektasi return yang tinggi, datang juga kompleksitasnya. Ya enggak? Tiba-tiba market crash kayak kemarin. Siapa yang bisa nebak kalau ternyata nanti teman-teman di umur 55 udah nabung sekian banyak gitu ya. Udah invest di pasar saham begitu banyak. Tiba-tiba umur 55 pandemi lagi. Crash lagi. 40% turun nilainya. Itu pas kalian mau ngambil duit, gimana? Ya enggak? Begitu juga kalau saya bicara soal komponen lain gitu. Ya kan? Teman-teman mau bicara soal misalkan saya saya naruh uang pensiun saya dalam bentuk rumah, apalagi ya kan? Properti teman-teman mau cairkan. Misalkan teman-teman sekarang beli sebuah rumah, mau menjual rumah itu mungkin butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pun udah cepat banget. Ada sekarang rumah-rumah yang udah 3 tahun nggak kejual. Nah, jadi teman-teman, kalau bicara soal inflasi, ya menurut saya nih ya, pada akhirnya ini kan pilihan kita sendiri. Ya. Taruh di bank sudah pasti bocuan. Ya nggak? Karena udah pasti kalah sama inflasi. Ya kan? Taruh di saham, ya mungkin bisa menang, tapi juga ada konsekuensinya. Taruh di properti juga ada konsekuensinya. Taruh di obligasi juga ada konsekuensinya. Nah, menurut saya tawarkan konsekuensi yang paling ringan dan paling masuk akal dan paling mudah adalah lewat ini, ya, lewat obligasi ini. Kalau teman-teman nggak ngerasa cocok, pengen ngambil yang lebih ekstrim, resikonya silahkan, nggak apa-apa. Nah, itu yang jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua adalah, emangnya teman-teman udah pasti nanti waktu teman-teman pensiun akan di kota besar? Belum tentu kan? Ya nggak? Kita selalu bisa memanfaatkan apa yang namanya arbitrase. Ya, arbitrase biaya hidup. Teman-teman waktu umur 50-an bisa jadi pindah ke Bali. Bisa jadi teman-teman waktu umur 50-an teman-teman pindah ke Jogja, di mana biaya hidup lebih murah, lebih affordable, sehingga efek inflasi tadi nggak berasa buat teman-teman. Right? Nah, lalu jawaban saya yang ketiga lagi untuk itu adalah, ini saya makanya bilang angka minimal 2 miliar dengan 1,5 juta per bulan. Kalau teman-teman ngerasa 2 miliar nggak cukup, silahkan tambahin masing-masing. 1,5 jutanya kalau teman-teman sekarang naruh berani dan bisa invest 3 juta per bulan, berarti waktu mau 55, 2M tadi jadi berapa? Ya kurang lebih 4M di atas kan. Berarti yang tadi 10 juta per bulan dalam bentuk bunga menjadi sekitar berapa? 20 jutaan per bulan minimal. Nah, sekali lagi teman-teman, ya, ini saya kasih skenario yang paling simple, paling reasonable, paling mudah, paling low risk. Kalau teman-teman butuhnya lebih, silahkan sesuaikan. Nangkep ya? Oke, sampai sini aman? Saya bisa lanjut? Nah, sip. Jadi kita udah sama ya. Kalau teman-teman merasa nggak cukup, silahkan tambahkan sendiri. 1,5 juta jadi 3 juta. 3 juta nggak cukup, udah 10 juta. Ya, oke. Nah, ini saya kasih satu slide untuk ngasih lihat bahwa ya ini hasil kerja keras saya gitu ya selama dari umur 20 sampai sekarang. Ini beberapa kupon obligasi yang saya terima. Ini nggak semua, saya cuma kasih 3 dari sekitar 7 atau 8 yang saya pegang dengan jumlah dana yang beda-beda. Teman-teman bisa ngelihat ini kedua yang terbesar yang saya pegang, itu setiap 6 bulannya masuk sekitar 47 juta. Setiap 6 bulan. Kemudian ada lagi yang setiap 6 bulan masuk sekitar 5,3 dan setiap 6 bulan masuk sekitar 5 juta. Nah, jadi kalau di total dengan beberapa kupon yang saya punya, dengan beberapa obligasi yang saya punya, angkanya udah lumayan banget, gitu. Ya, untuk sekarang
nilai obligasinya pun juga ikut naik ya. Jadi saya dapat cuan 2 kali, satu dari kuponnya, kedua dari nilai obligasi yang naik. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat ini cuma untuk kasih tahu bahwa saya sendiri juga naruh lumayan banyak. Jadi saya nggak sekedar ngecap, saya hanya akan merekomendasikan apa yang saya juga pakai. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk sedikit teknis buat teman-teman. Ya, obligasi itu baru satu dari banyak pilihan surat utang negara. Ya. Nah, surat utang negara itu maksudnya apa? Simpelnya gini, pemerintah ngeluarin surat utang bisa dibeli sama kita, ya. Ibaratnya kita minjemin duit ke pemerintah. Sebagai gantinya pemerintah kasih kita bunga. Nah, bunga itu biasanya disebut dengan kata kupon, ya. Nah, bentuk surat utang ini ada beberapa macam. Saya akan mulai dari yang paling pertama namanya SBR, itu saving bonds retail. Lalu ada ORI, ya. Lalu ada deposito, reksadana dan saham ini saya tampilkan hanya untuk sebagai perbandingan, ya. Lalu terakhir ada mana nih FR nih? Kok nggak muncul? Oke, saya tunggu. Nah, teman-teman supaya nggak habis waktu, bisa screenshot langsung supaya teman-teman bisa langsung bandingin, ya. Ada beberapa hal yang bikin mereka berbeda. Yang pertama, sifat instrumennya. Ya, kalau SBR, ORI dan FR ya udah simple, itu surat berharga negara, ya, negara utang sama kita. Sehingga sangat aman karena dilindungi oleh undang-undang bahwa pemerintah harus ngebalikin duit ini. Nggak boleh enggak. Yang kedua yang bikin beda adalah jangka waktunya. SBR rata-rata 2 tahun, ORI rata-rata 3 tahun, FR yang tadi saya kasih lihat, yang saya banyak invest, itu antara 5, 10, 20, sampai bahkan 30 tahun juga ada. Ya. Lalu yang bikin beda adalah kupon atau bunganya tadi. Ya, kalau SBR itu biasanya floating, ya, dengan dikasih acuan biasanya 2% sampai 2,5%. Jadi kalau bunga BI-nya turun, dia akan tetap stay di angka yang ditentuin. Kalau bunga BI-nya naik, dia akan menyesuaikan juga, gitu. Nah, lalu kalau soal ORI, bunganya tetap dibayar tiap bulan. Kalau FR sama, tetap juga dibayarnya, tapi setiap 6 bulan. Dividen tidak ada. Kalau SBR nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, artinya apa? Teman-teman udah beli SBR-nya, cuma bisa dipegang sampai 2 tahunnya habis. Ya. Kalau ORI bisa diperdagangkan, bisa dijual lagi di tengah jalan. FR juga begitu, bisa dijual di tengah jalan. Nah, lalu SBR tidak ada potensi capital gain. Kenapa? Karena harganya fix, nggak bisa diperdagangkan lagi kan tadi. Ya, kalau ORI itu kayak ibaratnya ada pasar keduanya, ada pasarnya kayak pasar saham, harganya bisa naik, bisa turun, sehingga bisa kasih kemungkinan keuntungan dari capital gain. Lain terakhir jaminan pemerintah, SBR dan ORI dan FR semua dijamin pemerintah 100%. Ya. Nah, makanya kalau teman-teman tadi ngomongin soal gimana Kak kalau dibandingkan dengan inflasi, ya pilihannya gini teman-teman. Semua instrumen investasi ada plus dan minusnya, teman-teman pilih mana yang cocok. Ya, definitely buat saya lebih prefer FR daripada deposito. Jadi saya akan jelasin kenapa. Ya, mungkin dibandingkan dengan reksadana, mungkin saya masih akan pilih FR juga gitu. Kalau reksadananya pasar uang. Nah, tapi kalau soal saham, nah nanti saya ada bagi klasifikasinya lagi sendiri. Nah, sampai sini teman-teman aman ya. Supaya nggak kepanjangan, silakan di screenshot, nanti bisa dibaca sendiri. Ini cukup mudah dipahami. Nah, sekarang saya masuk ke seri FR, karena kebetulan juga saya taunya itu, bukan taunya, saya juga investasi di situ, dan yang saya rekomendasikan itu, kebetulan Hartono nih di kolom chat juga bertanya, bagaimana caranya beli FR, saya akan bahas. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah,
bahwa FR ini dijamin pengembalian nilai pokoknya dan dijamin juga akan pemerintah akan bayar bunganya secara berkala. Nah, ini contoh FR yang ada sekarang yang beredar di pasar. Teman-teman bisa ngelihat ya, ada yang masih panjang sampai 2044, ya kan? Ada yang sampai 2038 gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau kita bisa pegang untuk jangka lama, ya ini bunga berbunga, ya. Kemudian ada kemungkinan yang namanya capital loss. Kenapa? Karena obligasi FR ini harganya bisa naik dan turun, ya. Sehingga kalau teman-teman misalnya beli di harga 100, ya biasanya harga perdana itu 100, kemudian tiba-tiba dia turun ke 98, berarti ada penurunan harga sekitar 2 poin, lalu teman-teman jual di 98, nah teman-teman rugi tuh 2 poin itu. Ya, tapi bisa juga naik ke 105 misalnya. Nah, berarti teman-teman ada potensi keuntungan sekitar 5 poin tadi. Ya. Nah, tapi itu nggak akan kejadian kalau teman-teman nggak jual. Kalau teman-teman pegang terus, ya sampai 2040 teman-teman akan tetap dapat bunganya. Ya, yang 6,5% tadi. Kalau saya kasih ilustrasi 6,5% ya, setiap 6 bulan 6,5% itu 6,5% per tahun, setiap 6 bulan akan turun bunganya. Dan saat jatuh tempo, misalkan 2040 tadi, ya akan dikembalikan ke teman-teman senilai 100 gitu. Yang tadi waktu dia angka rilisnya. Nah, resiko default atau one prestasi itu tidak ada karena undang-undang surat utang negara menjamin pembayaran kupon dan pokoknya. Oke. Nah, ini nanti bahasa teknis yang saya pengen teman-teman pahami dulu. Nanti akan dijelasin lebih detail sama nyala trainer kita. Nah, jadi harga obligasi waktu dia rilis itu 100, kita sebutnya dengan par. Kalau dia naik, kita sebutnya premium, jadi di atas 100. Kalau dia turun di bawah 100, kita sebutnya harga diskon. Ya, itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan pakai istilah ini terus berulang-ulang. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Kita buka sekarang ada FR89. Ini saya buka pakai aplikasinya OCBC NISP, namanya One Mobile. Tadi screenshot yang saya kasih ya screenshot dari aplikasi One Mobile. Enak banget, sangat mudah digunakan, cepat dan aman. Teman-teman bisa ngelihat di sini ada beberapa angka yang saya pengen kasih lihat. Paling atas dulu, 23 November hari ini, FR89 itu harganya 102,75. Artinya tadi apa? Premium apa diskon? Ayo latihan. Premium, exactly. Harganya lagi sedikit lebih mahal daripada harga penawaran awalnya. Ya. Lalu teman-teman lihat di bawahnya ada namanya YTM. YTM itu adalah yield to maturity. Ya. Artinya return yang bisa kita dapat sampai tanggal obligasi ini berakhir, maturity date-nya, kita bisa lihat di bawah, maturity rate-nya tanggal 15 Agustus 2051. Ya. Lalu kupon rate-nya kita bisa lihat di bawah ada 6,88. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita gabungin semua data ini, sebenarnya kalau kita beli FR ini di harga 100, ya, maka yield-nya itu sama dengan harga kupon, yaitu berapa? 6,88. Ya enggak? Tapi karena kita beli di harga premium, di harga lebih tinggi, maka sebenarnya kita enggak, kalau kita hitung, kita tuh enggak dapat 6,88 sebenarnya. Kalau kita hitung sampai nanti dia mature di tahun 2051 ya, kita sebenarnya dapat 6,7. Sampai sini teman-teman, paham? Ya, aman? Aman ya? Oke, good. Nah, jadi karena kita beli di harga lebih tinggi, maka return-nya sebenarnya nggak persis 6,88. Ya, karena belinya lebih mahal. Oke. Kalau teman-teman masukin 100
juta, ya harus bayar 102,75 juta gitu anggapannya. Nah, oke. Sampai sini teman-teman saya akan stop dulu supaya teman-teman nggak bingung. Lalu saya akan tutup dengan kembali yang ini. Ya. Habis ini saya akan jawab pertanyaan teman-teman di kolom chat. Kembali gini teman-teman, ya. Kalau kita bandingin kita usia 20-an sampai 40-an, tidak akan ada habisnya. Kalau kita mau komplain, saya nggak punya uangnya, saya nggak punya networknya, kamu punya privilege, saya nggak punya privilege, enak hidup lu, aduh gue susah, aduh gue mulai dari mana. Saya udah bikin simple banget, 1,5 juta per bulan, ya, konsisten sama 35 tahun, itu udah paling minimum. Kalau itu nggak bisa kalian teman-teman usahain, berarti menurut saya kebanyakan alasan menurut saya, ya. Oke. Nah, jadi terakhir teman-teman, kita punya waktu, kita maksimalkan, kita punya mindset yang bisa kita rapihkan, kita maksimalkan, supaya apa? Supaya dalam jangka panjang nanti, kita juga bisa sambil naikin skill kita, sehingga kita juga bisa naikin experience kita, sehingga nanti network kita juga akan bertambah. Nah, dengan cara seperti itu pendapatan kita juga akan bertambah. Mungkin teman-teman tadi yang belum bisa 1,5 juta per bulan bisa jadi 1,5 juta, atau bahkan bisa 5 juta, bisa 10 juta. Dan jadinya angka 2M itu bukan lagi sebagai batas maksimal, tapi jadi batas minimal. Ya, mungkin 20 tahun dari sekarang kita akan ketemu lagi dan teman-teman akan bilang, thank you banget Mas Ruby udah kasih gue mindset yang benar. Tadinya gue goalnya 2M, tapi karena gua mau maksimalkan waktu gua, skill gua, experience gua, network gua, akhirnya gua punya lebih dari 2M. Mungkin 10, mungkin 20. Right? Nah, tapi teman-teman mulai dari 1,5 juta tadi, yang paling minimum. Oke? Sip, saya akan tutup di sini. Saya coba jawab beberapa pertanyaan dulu ya. Apa nanti aja? Saya kasih ke Ci Stefani dulu, varian. Iya, mungkin kita lanjut ke Ci Stefani dulu, jadi nanti biar pertanyaannya nanti langsung di akhir gitu, biar bareng-bareng semuanya gitu kali ya, Korubi. Iya. Nah, teman-teman, saya cuma mau titip, karena ini ada 200 orang, please stay, karena penjelasan dari Ci Stefani ini akan sangat melengkapi apa yang saya bilang, dan teman-teman perlu tahu teknisnya, termasuk cara belinya dan segala macam, supaya nggak salah-salah. Oke? Silakan Ci Stef. Oke, thank you Kak Ruby. Nah, teman-teman tadi kalau ngelihat antusiasmenya senang banget dari thank you Kak Ruby udah sharing gimana caranya kita bisa retire with 2 billion in our pocket ya. Nah, jadi kalau tadi Kak Ruby udah share nih cara-caranya. Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam nih. Kalau tadi sudah unsur teknisnya udah disinggung sama Kak Ruby, kita masuk teknisnya sedikit lebih dalam lagi ya. Tadi kalau nyambung dari Kak Ruby nih, Kak Ruby tadi ada ngomongin soal harga. Ada 3 harga nih tadi. Ada yang ingat nggak harganya apa? Mungkin bisa share di kolom chat, ada 3 jenis harga tadi yang di-share sama Kak Ruby. Jadi ada yang apa sih kisi-kisinya. Nah, benar banget, premium, par, sama diskon. Ya. Nah, teman-teman tadi keunggulannya yang di-share sama Kak Ruby itu apa? Kalau kita beli obligasi, kita terima yang namanya kupon. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, Varian. Next. Nah, teman-teman, kalau kita bilang kupon yang kita terima itu fix, tapi harga itu nggak fix, ya. Makanya tadi Kak Ruby ada share par, premium, sama diskon, ya. Nah, terus kenapa harga itu bisa ada naik turun? Kenapa ada harga par, ada harga premium, kenapa ada harga diskon? Itu sebenarnya next-nya sama seperti aset-aset lainnya ya. Jadi kalau kita beli barang aja ya, ini hukum ekonomi ini berlaku di semua hal ya. Semua tergantung yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, di obligasi pun pasarnya juga sama. Mau kita ngomong di pasar misalnya pasar buah atau pasar basah ya, pasar tradisional, harga itu tetap ditentukan oleh yang namanya
skema penawaran dan hukum penawaran dan permintaan, demand and supply. Ya, jadi kalau pada saat ada kenaikan persediaan atau kenaikan supply dan atau terjadi pada saat yang sama terjadi adalah penurunan permintaan, akibatnya harga akan turun. Ya, jadi kalau diterapkan dalam obligasi, kalau persediaan obligasinya itu naik, dalam hal apa? Gimana caranya persediaan obligasi naik? Itu berarti pemerintah melelang surat obligasi semakin banyak. Ya, surat utang yang dikeluarin itu semakin banyak, berarti supply-nya itu makin bertambah. Nah, kalau ini ditambah dengan misalnya permintaan yang menurun, otomatis akan berakibat harga turun. Ya, ini sama seperti hukum ekonomi. Ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya supply-nya turun, kemudian demand-nya itu naik, itu otomatis akan mendorong kenaikan harga. Ya. Apa yang bisa mendorong penurunan supply? Kalau penurunan supply itu berarti maturity dari obligasinya semakin banyak, kemudian pemerintahnya mengurangi lelang, ya, mengurangi surat utang yang akan dilelang atau yang diterbitkan, otomatis supply-nya akan turun. Ya. Supply-nya turun, sementara demand-nya tetap atau bertambah, ini bisa mendorong yang namanya kenaikan harga. Ya, jadi sama seperti hukum ekonomi pada umumnya. Next-nya. Nah, kalau kita ngomong, jadi berarti apa faktor apa yang mempengaruhi demand dan supply ini? Ya, yang pertama adalah suku bunga acuan. Ya, nah teman-teman, suku bunga itu kan ada naik turunnya ya. Teman-teman kalau ngelihat berapa tahun yang lalu, kayaknya ngelihat suku bunga namanya, kita ngomong kalau nggak usah ngomong suku bunga acuan Bank Indonesia, kita ngomong suku bunga deposito ya. Kayaknya sekitar 5 tahun yang lalu dapat 7,5% deposito itu masih memungkinkan, benar nggak? Ya, saya ingat waktu itu sekitar tahun 2016-an kalau nggak salah. Nah, itu masih bisa dapat bunga deposito di atas 7%. Saya ingat banget itu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, bunga deposito paling cuma berapa sih, antara 3 sampai antara sekitar 2,5 sampai 3, karena suku bunga acuan dari Bank Indonesia cuma ada di 3,5. Ya, otomatis imbal hasil yang tadi disebut Kak Ruby, yield to maturity, YTM itu akan mengikuti naik turunnya dari si suku bunga. Ya, karena kan di measure-nya sama by percentage by return. Jadi kalau suku bunganya naik, imbal hasil tuh harus naik. Nah, sayangnya imbal hasil sama harga itu berbanding terbalik. Ya, jadi kalau imbal hasil naik, itu berarti harga akan turun. Ya, ini mekanismenya bagaimana nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, jadi kalau yang interest rate itu turun, otomatis imbal hasilnya akan turun. Pada saat imbal hasil turun, harganya akan naik. Ya, jadi ini mekanisme bagaimana interest rate suku bunga itu berpengaruh pada imbal hasil. Ya, nah imbal hasil itu akan menentukan harga, ya, karena berbanding terbalik. Kalau suku bunganya naik, imbal hasil harus naik, ya, karena untuk mengimbangi si suku bunga, karena risiko dari obligasi itu di atas deposito, otomatis dia harus naik. Otomatis imbal hasil naik, harga harus turun. Nah, sebaliknya kalau suku bunga turun, imbal hasilnya juga harus turun, ngikutin. Ya, akibatnya harga akan naik. Ya. Nah, next-nya. Nah, kalau kita lihat, tadi kita ngomongin harga dan imbal hasil itu berbanding terbalik. Nah, ini ada komponen yang tadi disebut harga sama Kak Ruby di depan. Jadi kalau kita ngomong harga par, diskon, premium, itu bagaimana korelasinya dengan imbal hasil? Nah, jadi misalnya nih par, kita beli obligasi di harga 100. Misalnya let's say kupon 7%, tenor 10 tahun. Berarti otomatis kupon sama dengan imbal hasil. Ya, kenapa? Karena pada saat jatuh tempo obligasi, kita akan dikembalikan pokok di harga 100. Ya, berapapun harga yang kita beli, kita akan kembali di harga 100. Jadi kalau kita beli obligasinya di harga 100, itu otomatis pada saat jatuh tempo, total imbal hasil kita itu sama dengan level kupon kita. Ya. Jadi kalau kuponnya 7%, berarti imbal hasilnya juga 7%. Nah, kalau kita beli obligasinya di bawah harga 100, atau yang kita bilang diskon, ya, kuponnya sama 7%, tenor 10 tahun, otomatis ini kan kita beli harga di bawah 100, ya. Otomatis imbal hasilnya akan lebih tinggi daripada kupon. Ya. Imbal hasil akan lebih tinggi gimana? Kayak tadi Kak Ruby kasih contoh beli obligasi di harga 98 nih.
ya. Tapi obligasi nanti pada saat jatuh tempo dibayar di angka 100 kan, harganya 100%. Berarti kita ada ekstra 2% yang nanti akan dibayarkan pada saat jatuh tempo kan, karena kita beli di 98, dibayarnya di 100. Nah, otomatis 2% ini akan menambah total cash flow kita dari kupon tadi. On top of kupon kita dapat cash flow tambahan dari yang kita sebut capital gain tadi. Ya, otomatis karena ada ekstra tambahan di atas kupon, otomatis imbal hasil lebih gede daripada si kupon. Nah, yang ketiga itu kalau kondisi kita dalam kondisi premium. Kita beli obligasi di atas harga 100. Sama kupon 7%, tenornya 10 tahun, itu otomatis kuponnya akan lebih besar daripada imbal hasil. Nah, kenapa? Kayak contohnya tadi nih, Kak Ruby kasih contoh beli harga di 102,75. Ya. Tapi pada saat jatuh tempo nanti akan dikembalikan di harga 100. Itu yang tadi 2051 ya. Jadi pada saat 2051 akan dikembalikan di harga 100. Otomatis pada saat kita beli, kita ada ekstra 2,75 yang kita bayarkan di depan. Otomatis itu akan mengurangi total cash flow kita yang kita peroleh dari kupon. Ya, jadi makanya kenapa kuponnya akan kelihatan lebih besar daripada si imbal hasil. Ya, sampai di sini bisa diikutin ya, guys. Aman teman-teman? Amankah? Soalnya ini cukup teknis untuk relasinya antara imbal hasil dan harga serta kupon. Nah, aman, sip. Kita next, kita lanjut ke slide berikutnya, kalian. Nah, kalau kita ngomong suku bunga, balik lagi ke tadi yang slide sebelumnya kan ya, ngomongin suku bunga. Nah, suku bunga itu kalau kita lihat sekarang makin lama makin rendah ya. Kondisi sekarang suku bunga kita itu lagi berada dalam kondisi ultra low ya. Kalau kita lihat dari tracking dari tahun 2005 belum pernah suku bunga kita serendah ini, teman-teman ya. Makanya kalau ngelihat suku bunga yang turun, otomatis imbal hasilnya turun. Ya kan? Nah, ini mengikutin ya karena ya sekarang suku bunganya turun. Makanya kenapa ini mempengaruhi demand dan supply. Jadi semakin supply makin turun, orang pasti nggak mau cuman taruh sekedar di deposito cuma 3%. Dia akan cenderung untuk mencari return yang lebih tinggi, tapi dengan risiko yang terkontrol. Otomatis dia akan the next logical thing is going to obligasi. Ya, makanya kenapa pada saat suku bunga turun, permintaan akan obligasi akan meningkat. Ya, ini yang mendorong biasanya kenaikan harga. Ya. Nah, next-nya. Nah, kalau kita tadi sudah ngomong suku bunga, nah tadi kita lihat suku bunga dari 12% di tahun 2005 terus turun sampai sekarang di 3,5%. Nah, apa sebenarnya yang mempengaruhi si suku bunga ini? Nah, salah satunya adalah inflation expectation. Jadi arah inflasi. Ya, jadi arah inflasi itu juga menentukan ekspektasi dari suku bunga yang nantinya berpengaruh pada si imbal hasil si obligasi itu, teman-teman. Nah, teman-teman kelihatan dari 2005 pada saat suku bunga 12%, ya, imbal hasil obligasi itu di 18%. Ya, otomatis kalau suku bunga itu akan mengikuti inflasi. Jadi karena apa? Karena inflasi itu kan kalau kita kupas sedikit ya, ngomongin sedikit inflasi, inflasi itu kan adalah kenaikan harga yang mengakibatkan penurunan daya beli. Ya, kenaikan harga sekian persen akan mengakibatkan daya beli sekian persen juga. Nah, otomatis penurunan daya beli sekian persen ini harus dikompensate dengan yang namanya suku bunga. Ya, ini mekanismenya seperti itu. Ya, jadi karena ada terjadinya inflasi atau penurunan daya beli mata uang, ini otomatis dikompensate dengan kenaikan suku bunga atau interest rate. Ya, makanya kalau misalnya inflasinya turun, ya suku bunga ngapain tinggi-tinggi? Berarti istilahnya daya belinya ya nggak turun-turun amat, harga nggak terlalu naik-naik amat berarti, ya kan? Makanya kenapa suku bunga akan cenderung mengikuti arah inflasi. Ya, sampai di sini bisa diikutin ya teman-teman? Amankah? Semoga aman. Sip. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi demand dan supply obligasi ini adalah exchange rate atau nilai tukar rupiah. Ya. Nah, nilai tukar rupiah ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau mungkin aku sedikit harus ngeliatin ini warnanya ya. Teman-teman kalau ngelihat yang garis warna putih itu adalah nilai tukar rupiah. Ya, sedangkan
Garis warna kuning itu adalah imbal hasil, ya. Ingat ya, imbal hasil ya, bukan harga ya, imbal hasil yang dinyatakan dalam bentuk percentage tadi, yang dibandingkan tadi dengan kupon yang refleksi dari harga. Ya, teman-teman bisa ngelihat nilai tukar nilai tukar rupiah yang garis warna putih naik turun itu juga sama diikutin oleh si imbal hasil. Ya, imbal hasil itu juga mengalami naik turun. Ya, kalau kita lihat si grafik warna putih ini naik, ya, kalau ini grafiknya naik, kalau dalam nilai tukar rupiah berarti rupiah melemah ya teman-teman ya. Karena kalau dari 13.000 ke 15.000 itu berarti rupiah melemah. Ya, kalau rupiah melemah, teman-teman bisa lihat terjadi kenaikan dari imbal hasil. Kenaikan dari imbal hasil itu kalau refleksinya ke harga, berarti harga turun kan, karena berbanding terbalik. Ya. Yield naik, imbal hasil naik, harga turun. Nah, kenapa kalau misalnya rupiah melemah, imbal hasilnya itu juga mengalami kenaikan dan harga turun? Karena simple aja teman-teman. Namanya surat utang pemerintah itu kita beli, istilahnya yang kita beli adalah kredibilitas pemerintah untuk membayar kembali. Kita beli kesehatan a country ya. We invest in a country's health kan. Kita beli kesehatan suatu negara untuk dia mampu membayar utangnya lagi pada kita pada saat jatuh tempo. Benar nggak? Nah, currency ini adalah salah satu indikator untuk melihat kesehatan ekonomi suatu negara. Ya, kesehatan suatu negara tercermin dari ekonominya dan tercermin dari kekuatan mata uangnya. Otomatis ini akan membuat kalau misalnya rupiah melemah, imbal hasilnya akan naik sehingga harga obligasi juga melemah. Ya. Nah, selain masalah kesehatan dalam exchange rate ini, juga ada faktor investor asing. Ya, teman-teman di zaman sekitar sebelum 3 tahun terakhir ya, sebelum 3 tahun terakhir itu porsi investor asing di Indonesia itu sekitar 40%. Ya, cukup besar. Itu besar banget kalau kita lihat 40%, bayangin 40%. Jadi otomatis kalau ada sesuatu hal yang menyebabkan rupiah melemah, otomatis investor asing itu kan kalau kita bilang pada saat kita ngomong nih orang bule nih mau beli obligasi ya, mau beli obligasi otomatis teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai investor asing. Kalau mau beli, otomatis teman-teman harus jual US dollarnya kan, masuk ke Indonesia dalam mata uang rupiah karena obligasinya diterbitkan dalam mata uang rupiah, ya kan? Nah, pada saat nanti dia mau jual obligasinya, tentunya harapan dia adalah apa? Harapan dia supaya bisa dapat maksimal return-nya, tentunya maunya exchange rate-nya either stabil atau rupiah cenderung menguat. Benar nggak? Kalau dia jual US-nya di harga 15.000, kalau bisa tetap pada saat dia sudah jual obligasinya mau balikin lagi ke US, tentunya maunya harganya at least stay di 15.000 dong. Ya kan? Atau turun di bawah 15.000, misalnya di 14.000 atau 13.000. Tentunya dia nggak berharap kalau nilai tukar rupiahnya sampai ke 20.000. Kenapa? Karena otomatis itu akan mengurangi return yang sudah dia dapatkan dari obligasi. Ya, teman-teman paham ya soal ini ya. Nah, the last 3 years kalau kita lihat porsi investor asing itu semakin menurun. Ya. Kalau kita lihat porsi investor asing itu sekarang hanya kisaran 20%. Ini jauh menurun. Sekarang investor domestik itu jauh lebih tinggi perannya. Ya, Bank Indonesia juga lebih tinggi perannya. Dan ini justru lebih bagus ya teman-teman. Teman-teman kalau kita bilang Jepang itu kita compare ya sama Jepang. Surat utangnya Jepang, pemerintah Jepang itu 200% lebih. Tapi kenapa dia nggak dikhawatirkan bangkrut? Kalau utang berlebih, namanya manusia ya, kalau kita ngomong individu aja, kalau utang banyak kan takutnya bangkrut. Tapi kalau kita lihat di Jepang, kenapa sih dengan tingkat utang 200% dari ekonomi size-nya, dia tidak dikhawatirkan untuk bangkrut? Karena yang beli banyak rata-rata adalah domestik, penduduknya sendiri. Ya. Jadi pada saat suatu obligasi itu yang invest lebih banyak warga negaranya, ini harga obligasi itu jauh lebih baik ya, lebih stabil ya. Ini teman-teman kalau ngelihat di periode ini investor asing sangat tinggi exposure-nya di kepemilikan surat utang kita. Nah, pada saat kondisi sekarang kalau kita lihat volatilitasnya memang nggak setinggi pada saat itu karena kepemilikan asing juga jauh lebih rendah ya. Nah, semoga bisa diikutin.
Next-nya. Nah, faktor keempat, ya, banyak faktor ya teman-teman, ini sudah sampai faktor keempat. Ini yang terakhir sih faktornya ya. Seharusnya masih banyak, tapi ini summary-nya adalah 4 faktor ini. Ya. Nah, adalah policy intervention. Ya, policy intervention ini menentukan arah kebijakan ya, karena dia melihat pertumbuhan ekonomi. Ya, yang bisa bikin policy intervention ini siapa? Ini adalah bank sentral. Bank sentral, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, kalau di Amerika namanya Federal Reserve, ya, Bank Sentral Amerika Serikat nih. Nah, teman-teman, bank sentral itu kan punya otoritas dan punya kekuasaan untuk yang namanya cetak duit, ya. Tapi cetak duit ini nggak bisa sembarangan ya. Cetak duit itu pasti harus lihat kondisi ekonominya. Kalau kondisi ekonominya lemah, tentunya dia harus cetak duit untuk untuk increase, untuk stimulate ekonomi. Ya, caranya dia mencetak uang, bukan kita bukan ngomong dengan yang cara tradisional adalah dengan istilahnya printing money dari mesin cetak dari puri ya. Tapi caranya adalah dia juga melakukan yang namanya quantitative easing. Jadi ini yang dilakukan Bank Indonesia selama 2 tahun terakhir juga melalui skema burden sharing. Ya. Jadi surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dari Kementerian Keuangan, ya, yang menerbitkan surat utang itu dari Kementerian Keuangan ya teman-teman, bukan Bank Indonesia. Ya, Kementerian Keuangan itu menerbitkan yang namanya surat utang. Nah ini surat utang akan dibeli oleh Bank Indonesia, oleh Central Bank di sini. Ya. Nah, otomatis pada saat dia membeli surat utangnya, ya, kemudian di saat yang sama dia membeli surat utang dari bank-bank ini, ya. Jadi dari bank, surat utang dan aset-aset yang atau surat utang korporasi yang bermasalah itu istilahnya di relief. Ya. Ini juga dilakukan di Amerika, teman-teman. Otomatis bank itu mempunyai kemampuan lebih untuk menyalurkan utang. Ya. Nah, ini harusnya akan mendorong yang namanya penurunan suku bunga. Nah, pada saat suku bunga turun, otomatis bisnis itu roda ekonomi bisa jalan. Kenapa? Karena para bisnismen sektor real itu bisa meningkatkan borrowing, ya. Mereka bisa pinjam, tingkat istilahnya pertumbuhan kredit itu jadi naik. Ya, kenapa? Ya saya mau ekspansi karena suku bunga rendah. Otomatis saya mau ekspansi. Nah, dengan adanya ekspansi ekonomi, ekspansi bisnis, otomatis unemployment atau pengangguran itu akan turun, ya. Roda ekonomi akan jalan, semakin banyak orang akan, kalau sudah orang bisa bekerja, orang bisa istilahnya demand itu akan naik, ya. Consumption akan naik, domestic demand akan naik. Nah, kalau ini dilakukan berulang dan terus-menerus yang namanya quantitative easing, yang namanya pertumbuhan ekonomi, yang namanya GDP, ini akan naik. Ya, kalau ini terus-terusan naik terus ya, otomatis ini akan gearing up ya. Gearing up otomatis price itu akan naik. Karena apa? Demand-nya naik, harga otomatis akan naik. Harga-harga di pasaran. Nah, otomatis ini akan mendorong yang namanya inflasi. Nah, inflasi kalau sudah berlebihan, otomatis banknya, sentral banknya ini yang harus mengerem, ya. Otomatis caranya mengerem gimana? Nah, ini yang dilakukan oleh, kalau di Amerika ini sudah dilakukan, yang namanya kalau kita dengar-dengar sering baca berita ya, unsur tapering. Nah, ini yang dilakukan. Dia mengurangi pemberian asetnya, ya, karena ini untuk menyedot likuiditas. Supaya apa? Mereka si bank-bank ini, ya, perbankan ini mereduce kemampuan untuk menyalurkan kredit. Ya, kenapa? Ngerem supaya jangan sampai overheating. Ya, kalau kredit terlalu banyak disalurkan, pada saat suku bunga sedikit aja mengalami kenaikan, otomatis akan terjadi yang namanya ini ya. Kalau saya ngomong balonnya pecah, bubble burst ya. Ini kejadian tahun 97-98 juga di Asia waktu itu sama kita. Di Indonesia kan kita juga kena ya, tahun 97. Nah, ini adalah salah satunya. Nah, otomatis pada saat liquidity itu berkurang di pasaran, bank tidak mampu bank berkurang ya untuk kemampuannya menyalurkan kredit, otomatis interest rate itu akan mengalami kenaikan. Interest rate pelan-pelan naik, bisnis itu akan cenderung, oh ya, kalau suku bunga sekarang naik, daripada saya ekspansi lebih untung ternyata naruh duit, saya bisa save more. Nah, otomatis inflasi itu tidak jadi overheated, ya. Inflasi itu akan lebih ngerem dan ekonomi itu masih bisa expand dalam kondisi dalam tingkat yang lebih normal.
Ini teknis banget sih teman-teman, tapi tentunya policy-nya dari ini adalah histori asal muasal bagaimana central bank itu menentukan suku bunga naik atau turun. Karena yang punya kuasa untuk menentukan naik turun suku bunga kan dari Bank Indonesia, dari central bank. Ya, next ya. Nah, ini tadi sempat di-mention ini di salah satu chat ya. Tadi nanya, ini kok bunganya makin lama, kuponnya makin lama makin turun ya. Karena ini tadi saya sempat mention ya, inflation inflationnya rendah, suku bunga ultra low, otomatis imbal hasil itu makin lama makin turun. Nah, otomatis surat utang ya yang diterbitkan di perdana ya itu kayak ORI, SR, SBR, sukuk tabungan yang tadi sudah di-mention Kak Ruby, itu kan diterbitkan di pasar perdana di harga 100, di harga par tadi. Otomatis kuponnya dari sejak awal tahun makin lama makin rendah, teman-teman. Ya. ORI 19 di awal tahun masih dapat 5,57, yang terakhir ST008 yang sudah berakhir di minggu lalu itu kuponnya 4,8. Ini menunjukkan suku bunga rendah, ya, inflation-nya rendah. Jadi makanya kenapa kuponnya juga makin lama makin rendah. Ini kalau kita invest di obligasi jangka pendek yang pasar perdana. Ya, kalau pasar perdana otomatis karena tenornya yang pasar perdana seperti ini, yang obligasi retail tenornya antara either 2 tahun atau 3 tahun. Otomatis volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Kalau yang tadi kayak Kak Ruby cerita, obligasi FR89 atau yang jatuh temponya 2051 itu kita ngomong obligasi tenor panjang ya. Itu cara kerjanya sama seperti ORI sama sukuk sama SR, tapi bedanya dia bayar kalau ORI sama SR bayar kuponnya itu bulanan, yang di sana FR bayarnya 6 bulanan. Dan tenornya jauh lebih panjang. Yang ini kategorinya adalah tenor pendek karena 3 tahun ke bawah semua pada saat diterbitkan. Ya. Nah, kalau kita nggak satisfied nih dengan kupon rate yang very low seperti ini, kita bisa consider alternatifnya. Next ya. Ya, ini adalah seri FR, obligasi fixed rate yang tadi sudah di-mention sama Kak Ruby ya. FR itu sebenarnya ada banyak banget teman-teman ya. Ini kalau kita lihat yang seri FR ini yang paling atas FR59 itu kuponnya 7% ya, imbal hasilnya itu 4,97 ya. Kalau imbal hasilnya itu lebih rendah daripada kupon, ini berarti indikasi harganya di atas 100 ya. Nah, ini kalau kita lihat seri FR itu sekarang sudah sampai seri FR92 teman-teman. Ya. Jadi kayak pemerintah itu setiap tahun minimal tuh nambah sekitar 2-3 seri baru ya. Karena juga pasti ada yang sudah jatuh tempo dari seri-seri sebelumnya. Ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat, ini yang namanya kurva imbal hasil ya, imbal hasil yang ada di sebelah kanan ini. Kalau kita petakan, ya makin tenor makin panjang, otomatis imbal hasilnya makin panjang ya. Nah, tentu saja with higher dengan tenor yang lebih tinggi, kuponnya pasti dan imbal hasilnya pasti lebih tinggi. But of course the risk is also higher ya. Jadi tenornya makin panjang, imbal hasil meningkat, risiko juga semakin meningkat. High risk, high return. Tapi risiko investasi di obligasi tentunya beda dengan kita ngomong investasi di produk seperti saham ya. Jadi ini yang mesti kita pilah-pilah jenisnya. Ya, next-nya. Nah, kalau kita sekarang obligasi kuponnya rendah, imbal hasilnya kalau kita lihat juga mengikuti dari si suku bunga tersebut. Nah, apakah sekarang waktunya untuk investasi di obligasi? Mungkin next-nya. Nah, teman-teman pada saat kita ngelihat obligasi itu tadi naik turunnya itu mengikuti yang namanya demand supply. Nah, demand supply tadi banyak mengikuti yang namanya kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, exchange rate ya, nilai tukar rupiah, sama arah kebijakan pemerintah. Nah, sebenarnya kita itu ada di mana sekarang sih? Kita sekarang itu periodenya masih periode recovery. Ya, kita periode recovery, jadi kita bisa expect harusnya ada kenaikan slightly uptick pada saat terjadi expansion. Nah, kalau kita lihat pada saat suku bunga, pada saat ekonomi itu mencapai puncaknya, otomatis suku bunga itu akan naik. Ya, karena apa? Karena inflasi akan naik, harga-harga akan naik. Ya, otomatis harga-harga naik akan diimbangi dengan kenaikan suku bunga. Ya. Nah, kalau kondisi sekarang kita masih taraf expansion. Nah, pada taraf expansion ini pintar-pintarnya kita manage nih cara strategi kita untuk investasi.
ya, supaya gimana caranya kita bisa tetap mendapatkan optimized return dari pada saat kita investasi di obligasi ini. Ya, karena kita pada saat invest obligasi kita kan tetap terima kupon. Selama kita nggak jual obligasi kita akan tetap terus terima kupon dari harga 100 tadi. Ya, next-nya. Nah, ini kalau kita lihat ke depannya, kalau sekarang suku bunga 3,5% karena inflasi cuma 1,6-an. Nah, tahun depan bagaimana sih? Kalau kita lihat tahun depan ya teman-teman, kalau kita investasi obligasi, apalagi seperti FR, berarti kita invest di obligasi pasar sekunder. Ya, berarti kita harus melihat nih ke depannya ekonominya seperti apa. Ya, nah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di 2022 itu akan naik dari 3,5 menjadi 5,2%. Nah, inflasi sendiri itu diprediksi akan naik dari level sekarang 1,6 itu harusnya naik ke 2,9. Nah, ini sudah akan translate ya teman-teman. Kalau ini translate ke suku bunga Bank Indonesia di sini kelihatan 3,5%. Kalau tahun depan sepertinya akan ada kenaikan. Biasanya kenaikan suku bunga itu biasanya sekitar 0,25-an setiap kali mengalami kenaikan. Ya, biasanya kelipatannya 25 basis point atau 0,25. Ya. Jadi karena ada kenaikan dari inflasi, otomatis ada ekspektasi kenaikan suku bunga. Ya. Nah, exchange rate tapi at the same time ya itu karena adanya kenaikan dari suku bunga, exchange rate itu diperkirakan bisa menguat ya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang pulih ya, pemulihan ekonomi kita, apalagi sekarang PPKM sudah makin lama makin turun ya, dan aktivitas ekonomi hampir kembali seperti semula, otomatis ini akan membuat kesehatan roda ekonomi jalan, ekonominya lebih sehat. Ini exchange rate juga diekspek akan bisa menguat, ya rupiah bisa menguat seiring dengan kenaikan suku bunga. Ya, next-nya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, kalau berdasarkan outlook, kita ngelihat sebenarnya inflasi itu tahun depan lebih tinggi. Ada ekspektasi kenaikan suku bunga. Otomatis kalau saya beli hari ini, imbal hasilnya nanti takutnya berarti bisa naik, harga bisa turun. Nah, teman-teman harus nge-review lagi ya. Cara kita manage downside risk itu bagaimana? Yang pertama, yang satu kita bisa ngelola durasinya ya. Kita bisa kelola durasinya. Kita bisa karena obligasi kayak seperti FR itu diterbitkan dari bermacam-macam tenor ya, tenornya banyak. Nah, kalau kita manage duration itu berarti kita kurangin tenornya. Kita bisa fokus ke tenor jangka pendek dulu ya. Atau kita mau kalau misalnya kita ngelihat tapi kuponnya di return jangka panjang, yang jangka panjang itu lebih menarik. Nah, ini kita bisa melakukan yang namanya barbell ya. Namanya barbell itu kan ada kanan kiri. So we can combine antara short dan long tenor ya untuk kita supaya kita bisa reduce kita punya risiko dan kita bisa dapat yield yang lebih tinggi. Total yield-nya digabung bisa lebih tinggi daripada kalau kita sekedar invest di short tenor. Jadi kita bisa balance out. Nah, yang ketiga adalah kita harus punya diversified portfolio juga. Nah, teman-teman harus dibagi-bagi kantongnya, investasinya untuk yang mana. Ya, kalau ini kantongnya investasi memang kayak kita bilang dana pensiun nanti, berarti kita orientasinya jangka panjang. Ya, kalau kita yang memang adalah pocket, adalah kantong untuk mencari return, mau invest di kelas aset lain yang mungkin akan lebih booming di tahun depan, itu juga nggak masalah. Ya, jadi makanya kenapa kita penting untuk mereview goal-nya kita. Ya, kita harus fokus istilahnya duit yang kita save kali ini, kita investasikan ini sebenarnya fokusnya kemana? Ya, kenapa teman-teman kita harus lihat ke fokus jangka panjangnya? Kenapa? Karena market cycle ya naik turunnya harga obligasi tadi yang kita ngomong demand supply itu kan semua hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi itu akan berulang lagi, cycle ekonomi itu akan berulang di masa depan ya. Jadi makanya penting kita harus melihat review jangka panjang. Jangan sampai kita cuman karena istilahnya Pak kalau misalnya terjadi penurunan harga karena cuman nyesek sesaat ya, emosi sesaat kita melakukan cut loss ya. Makanya harus fokus pada goal jangka panjangnya. Bayangkan kalau misalnya tahun lalu kita investasi pada saat di 2020 di bulan Maret nih, obligasi pun mengalami penurunan banyak teman-teman. Tapi kalau pada saat itu kita tidak fokus pada jangka panjang, tujuan utama kita investasi, itu kita bisa berakibat cut loss ya, karena ketakutan, karena emosi sesaat. Jadi makanya kita bisa melakukan cut loss ya. Jadi harus balik lagi kepada orientasi fokus jangka panjangnya invest itu untuk apa. Ya. Next-nya.
Kalau kita sudah fokus pada jangka panjang, goal-nya apa? Tentunya teman-teman make sure kita make a plan ya. Pada saat kita make a plan, make sure kita understand risk profile kita ya, tadi juga sudah di-mention sama Nyalabadi kita bahwa kita penting untuk mereview risk profile kita supaya kita tahu kita tidak hanya menentukan tujuan tapi kita investasi dengan instrumen yang sesuai dengan appetite-nya kita ya. Nah, otomatis kalau kita sudah tahu nih appetite kita seperti apa, kita bisa menghitung. Yang kita tadi yang kayak Kak Ruby hitung 1,5 juta sejak umur 20 tahun, itu bisa kita sesuaikan. Ya. Dan kita bisa kita langsung eksekusi, kita create plan. Next-nya. Nah, teman-teman kalau sudah mau eksekusi, ini gampang caranya lewat One Mobile. Ya. Di One Mobile, seri FR ini sudah bisa diperjualbelikan. Ya. Teman-teman pada saat di One Mobile, teman-teman cukup melihat bagian kolom kalau masuk ke main menu ya bisa masuk ke bagian investasi. Nah, begitu klik investasi, teman-teman akan melihat yang namanya obligasi atau bonds ya. Nah, pada saat masuk ke obligasi itu bisa langsung memilih seri-serinya sudah ada di situ ya. Kalau pas lagi ada penawaran obligasi pasar perdana seperti ST, SBR, ORI, SR itu juga akan muncul di situ. Ya, jadi itu sangat mudah sekali. Cukup masuk di menu investasi pada kolom main menu di One Mobile. Nah, saat mau menjual juga sama. Ya, saat mau menjual, teman-teman either bisa masuk yang di kolom investasi tersebut atau ke melihat bagian portofolio di bagian bawah menu itu ada bagian investment atau investasi. Ya. Nah, teman-teman pada saat menjual obligasi ya, teman-teman aku mesti jelasin juga obligasi itu pajaknya 10% ya. Sejak 30 Agustus itu pemerintah menurunkan pajak atas obligasi dari 15% menjadi 10%. Nah, kalau teman-teman mendapatkan cuan, itu juga cuannya ada unsur pajak sekitar 10%. Ya. Bukan sekitar, tapi sudah pajak final di 10%. Ini untuk obligasi rupiah. Ya. Jadi sangat mudah banget ya kalau kita bandingin dengan return dari deposito mungkin yang kasih pajaknya 20%, kalau obligasi ini pajaknya hanya 10% ya, dan sangat mudah untuk dilakukan jual belinya lewat One Mobile. Nah, penjelasan mengenai One Mobile ini seharusnya menutup sesi saya yang very technical ya. Mungkin kalau ngelihat, semoga teman-teman masih ada di sini ya. Ini cukup berat kalau ngelihat ininya materinya ya. Semoga teman-teman masih antusias. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita bahas bareng nih sekarang. Oke, thank you Ci Stefani. Tuh pasti sebenarnya teman-teman tuh di rumah tuh udah di depan pulpen di coret-coretnya tuh udah banyak banget tuh ke kanan-kanan tuh. Tadi kan udah ada dibantu oleh coach kita juga kan, Ko Ruby. Pasti pokoknya harus berapa M ke depannya. Nah, anyway kita sekarang masuk ke Q&A ya. Tadi juga aku sudah ada beberapa pertanyaan juga yang udah dibantu oleh Nyalabadi kita juga. Tapi di sini kita ingin mulai pertanyaan dari Sinta Dewi. Tadi ini dari awal-awal nih pas Ko Ruby juga nih beliau bertanya. Ko Ruby ingin bertanya katanya, kalau beli obligasi di pasar sekunder pertimbangannya apa aja ya? Nah, dipersilakan Ko Ruby untuk menjawab. Kalau saya sih simpel aja teman-teman. Karena saya emang rencananya hold sampai 2040. Jadi ngapain terlalu pikirin gitu kan? Ya kan di harga berapapun yang saya rasa yield to maturity-nya masih masuk akal, ambil aja gitu. Kalau buat saya ya, karena sekali lagi saya emang rencananya pegang sampai dia mature gitu, sampai habis usianya. Dan kemudian saya juga memaksimalkan kadang-kadang suka ada promo-promo tertentu ya teman-teman, kalau beli dengan size tertentu tuh ada cashback tertentu. Nah itu buat saya cashback itu kan bentuk kita kayak semacam apa ya, semacam ngurangin harga tadi. Kalau misalkan kita premiumnya lagi misalkan di 102,
tapi kita dapat cashback sekian juta, sebenarnya 102 itu 101, sekian gitu. Nah, jadi buat saya ya kita mengakalinya dengan seperti itu. Tapi buat saya simpel banget karena goalnya udah clear. Ini emang duit yang saya taruh buat apa? Nanti kalau karena orang tua udah umur 60-an. Jadi buat saya nggak mau pusingin biaya hidup mereka dari mana. Udah setiap 6 bulan cair, nih buat lo. 6 bulan cair, nih buat lo. Selesai. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kalau buat saya gitu. Nggak mungkin dari Ci Stefani bisa nambahin. Kalau sebenarnya kalau untuk ngelihat ya, sebenarnya memang paling bagus itu adalah kita fokus lagi pada tujuan kita naruh investasi itu untuk apa, ya duitnya untuk apa. Nah, instrumen ini kan sebagai tools ya, yang harus ditentukan dari awal itu memang tujuannya. Tujuan investasinya harus jelas dulu, baru kita bisa pilih instrumen yang cocok. Ya, jadi kalau menentukan faktor apa yang harus dipertimbangkan, ya tentunya harus melihat ini goals-nya ya, tujuan utamanya yang tadi kalau Kak Ruby memang dia mau hold sampai jatuh tempo karena tujuannya nanti untuk pensiun ya nanti ya. Ya jadi itu harus balik lagi ke sana. Nah, tapi kalau tujuannya kita mau trading ya itu beda lagi. Ya. Kalau kita tujuannya mau trading mungkin itu harus melihat lebih banyak melihat untuk si kondisi pasar ya. Kalau kita nggak mau hold sampai jatuh tempo, kita mau istilahnya kita cuman pengen cari cuan, istilahnya cari capital gain dari obligasi, itu berarti kita harus melihat tuh kondisi suku bunga yang 4 faktor tadi, apakah kita dalam kondisi yang tepat untuk kalau kita mau beli obligasi. Ya. Tapi menurut saya sih yang kita mau trading atau kita mau investing harus balik lagi ke tujuan awal. Ini kantong duit yang kita mau buat beliin obligasi ini tujuannya buat apa dulu? Ya mungkin itu ya. Oke, tuh tadi ya untuk Sinta. Jadi tentukan dulu tujuan kamu, Sinta. Gitu. Oke, next. Ini mungkin untuk Ci Stefani dulu nih yang jawab duluan nih. Boleh bantu jelasin accrued interest obligasi nggak, Kak? Apakah rugi kalau beli obligasi di antara tanggal pembayaran kupon? Nah. Oh, accrued interest. Menarik. Accrued interest itu bunga berjalan. Ya, jadi kalau gini, pada saat misalnya nih kan seri FR itu membayarkan bunga setiap 6 bulan. Misalnya kita di bulan ketiga nih, tengah-tengah nih, kita baru mau beli obligasi FR-nya. Otomatis kita kan harusnya hak kita itu adalah 3 bulan ke depan kan. Nah, tapi kalau istilahnya kita ini kan beli di secondary, ibarat mobil kita kan beli tangan kedua ya. Nah, pada saat kita beli tangan kedua, nah otomatis si pemilik investor yang menjual obligasinya ke kita, otomatis kalau dia jual saat itu, otomatis dia nggak akan dapat kupon karena pemerintah itu hanya akan membayarkan kupon full 6 bulan setiap schedule-nya kepada siapapun pemiliknya. Nah, otomatis yang investor pertama, tangan pertama tadi nih, misalnya si Varian nih yang sudah punya, dia otomatis dia kan jual ke saya nih obligasinya. Otomatis dia kan nggak kalau dia baru 3 bulan terus dia jual obligasinya, tentunya dia nggak akan mendapatkan kupon dari pemerintah. Ya. Nah, otomatis kita sebagai tangan kedua, istilahnya kita nombokin duluan. Itu yang namanya bunga berjalan yang sudah dibayarkan. Nantinya pada saat 6 bulan, periodenya bulan ke-6, itu pemerintah akan membayarkan kupon secara full 6 bulan pada siapapun yang memegang seri tersebut. Ya, jadi bunga berjalan itu pasti dibayar. Kalau kita mau jual beli pun nggak ada masalah di antara tanggal pembayaran kupon. Kenapa? Karena bunga berjalan baik kalau kita sebagai penjual kita akan selalu dapat accrued interest-nya. Kalau kita sebagai pembeli nih, yang investor yang mau beli, kita memang harus mengeluarkan yang lebih banyak dulu, nombok dulu di depan, tapi nanti pada saat schedule-nya kita akan menerima full. Jadi nggak rugi sih kalau yang di concern adalah accrued interest. Oke. Intinya nanti yang kita bayarin lebih itu akan balik lagi kan ya, Ci ya? Betul. Jadi nombokin dulu gitulah, Kak Ruby. Iya. Sip. Mudah-mudahan terjawab. Oke, ini next untuk Ruby lagi nih dari Bintang Azari. Maaf Kak, saya tadi ketinggalan katanya. Jadi untuk obligasi itu bisa dibeli setiap bulan enggak Kak? Kayak instrumen investasi yang lain.
kalau skemanya saya mau nabung setiap bulan kayak yang Kak Ruby tadi sarankan. Sorry, gimana? Sorry. Jadi untuk obligasi itu bisa dibeli setiap bulan, enggak kayak instrumen investasi yang lain. Kalau skemanya saya mau nabung setiap bulan nih kayak yang Kak Ruby tadi sarankan gitu. Bisa. Sekarang juga kalau teman-teman mau beli juga bisa. Bisa ya. Mungkin aku sedikit tambahin ya. Kalau kita mau beli obligasi kan, kalau kita ngomong seri FR itu kan kita investnya minimum investasinya karena ada nominal ya, obligasi pemerintah itu di 50 juta dengan kelipatan 10 juta. Nah, otomatis kalau misalnya kita mau tadi yang skema tadi, misalnya kita cari yang kita bisa investasi 1,5 juta per bulan, mungkin agak sulit dilakukan lewat FR. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, produk reksadana pun yang investasi di FR pun banyak. Ya, jadi ini tadi juga saya lihat di chat ada yang nanya bedanya obligasi sama reksadana obligasi apa? Ya itu kakak adik tapi serupa tapi tak sama ya. Kenapa? Kalau kita beli FR kita beli satu seri, kita exposure-nya di satu seri aja. Naik turun ikut dari satu seri. Nah, kalau pada saat kita investasi lewat reksadana obligasi, otomatis reksadana itu investnya bisa macam-macam seri. Jadi exposure kita tidak hanya pada satu seri obligasi, tapi berjenis-jenis. Biasanya rata-rata sekitar antara 10-15 seri obligasi di dalam suatu reksadana. Nah, return-nya kurang lebih hampir mirip. Cuman bedanya belum tentu ada reksadana yang bayarin kupon atau dividen ya, kalau kita sebutnya dari reksadana. Ada reksadana yang diakumulasi dalam bentuk harga atau NAB-nya. Ya, jadi tinggal kita sesuaikan dulu ya, kita kalau memang mau investnya di obligasi, kelas asetnya, opsinya ada dua. Either kita mau invest secara langsung, obligasinya seperti FR, atau kita mau beli lewat reksadana, kalau kita nominalnya masih kecil. Bisa aja kita nabung dulu nih, kita bisa dulu nabung lewat reksadana, kita beli setiap bulan, kita bisa nyicil dulu. Nanti kalau duitnya udah cukup, kita bisa juga beliin FR. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Oke, thank you. Semoga ya tadi ya Bintang Azari terjawab lagi. Nah ini ada lagi dari Andre nih. Ko Ruby, kalau sekarang dana pensiunnya udah ada, nah baiknya diobligasiin juga ya dengan return 6,5%. Kalau saya ngelihatnya gini teman-teman, kenapa saya juga naruhnya di obligasi, karena sekali lagi investment instrumen apapun yang kita pilih pasti ada konsekuensi, ada risk and reward-nya. Kita nggak bisa, saya mau return 100% tapi nggak ada resiko. Ya susah gitu, nggak ada gitu kan. Ya, nah karena ini mau dipakai buat pensiun atau case-nya saya, bahkan sudah saya pakai buat pensiunnya siapa? Pensiunnya orang tua saya. Gitu, karena mereka sekarang udah usia 60. Yang dicari kalau orang udah pensiun apa? Security, kepastian. Ya nggak? Karena mereka udah nggak bisa lagi se-fleksibel zaman dulu. Waktu masih muda yang bisa tiba-tiba, ngalamin kerugian 50%, ya udahlah santai aja, bisa gua kerja lagi setahun balik gitu. Nggak bisa. Nah, jadi karena pertimbangan itu dan karena kegunaannya untuk itu, makanya instrumen ini cocok gitu. Mejem, nggak usah ngapa-ngapain, secure setiap 6 bulan masuk angka segini untuk biaya hidup. Gitu. Nah, jadi kalau memang kamu gunakannya buat hal yang kurang lebih mirip seperti saya, silakan. Gitu. Tapi kalau dirasa misalnya kamu masih pensiunnya mungkin 20 tahun lagi dari sekarang gitu ya, kamu udah punya dana pensiunnya sekarang, ya bisa ditaruh di beberapa instrumen yang lain dulu. Gitu. Menurut saya ya, sehingga punya potensi untuk ngasih return lebih. Toh kamu nggak nyari security itu sekarang kan? Gitu. Oke, thank you Ko Ruby. Nah ini pertanyaan terakhir ya buat Sobat Menyala semua karena keterbatasan waktu juga. Nah ini dari Ailan. Ci, nanya dong kalau kode FR tadi, apakah angka kuponnya beda-beda atau hanya berbeda di tanggal maturity-nya aja? Kalau kode kuponnya itu sebenarnya
hanya seri aja. Jadi misalnya FR89, FR91 itu hanya kode saja, tapi itu harus dilihat di detailnya, ada maturity-nya. Jadi maturity-nya beda-beda. Dan kuponnya pun beda-beda. Karena apa? Karena kan pemerintah itu menerbitkan seri FR baru itu sekitar 2 seri sampai 3 seri baru setiap tahunnya. Otomatis dia akan menyesuaikan dengan suku bunga dan imbal hasil yang berlaku di tahun tersebut. Ya, otomatis kuponnya akan beda-beda. Ada yang kelihatan kuponnya rendah, ada yang kelihatan kuponnya tinggi. Ya, tapi yang pasti kalau yang kuponnya tinggi itu berarti mungkin dia sudah diterbitkan lebih dahulu di zaman suku bunganya masih tinggi. Ya, otomatis itu mungkin tenornya mungkin sudah lebih pendek, tapi at the same time harganya sudah lebih tinggi. Ya, jadi kalau beli obligasi penting jangan hanya lihat kuponnya saja, tapi juga penting lihat yang namanya imbal hasil tadi. Ya, jadi tadi yang di-share Kak Ruby itu kan ada imbal hasilnya, itu bisa dilihat. Ya, jadi di One Mobile itu juga ada. Jadi seri-seri obligasinya akan kelihatan imbal hasil, kelihatan kupon, kelihatan tenor. Jadi jangan hanya berpatokan pada kuponnya tinggi nih, kuponnya dapat 8%. Nah, tapi atau kita ngelihat kuponnya, atau kita cuma lihat harganya tadi di bawah par nih 95 nih. Nah, ini harusnya murah. Nah, tentunya teman-teman harus lihat lagi. Harus lihat tadi kupon, lihat jatuh temponya, lihat imbal hasilnya. Ya, jadi jangan hanya dari satu faktor saja. Dan itu balik lagi sesuaiin matching nggak dengan tujuan kita, keinginan kita untuk kita rasa udah fair atau enggak untuk naruh di obligasi dengan tenor segitu, dengan return segitu. Oke, thank you.